Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia atau penyelenggara Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Wiyata Taman Siswa dan juga moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini, dan juga pada seluruh peserta Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Wiyata Taman Siswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurul Husna Khairunisa dan Bapak Hidar Amarudin selaku pembimbing dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan pembahasan mengenai kompetensi pedagogik guru kelas DMI Tafid Elmunaki Krapyak Yogyakarta. Kompetensi guru seringkali masih menjadi masalah yang diperbincangkan di lembaga pendidikan. Adanya kasus-kasus kekerasan baik verbal, fisik maupun seksual menimbulkan pertanyaan terkait pola rekrutmen guru dengan kompetensi yang dimiliki sang calon guru. Guru dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap interaksi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga diperlukan pemenuhan persyaratan mengenai kompetensi guru, salah satunya kompetensi pedagogik guru. Hal ini dikarenakan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang berperan penting sebagai inti pendidikan itu adalah guru, sehingga sangat membutuhkan aspek kompetensi pedagogik guru. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang kompetensi guru dan dosen yang menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dapat diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik guru pada dasarnya memiliki 8 indikator utama, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4, yang menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan dan landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik. DMI Tafid Elmunaki diketahui bahwa semua guru, khususnya guru kelas 1-6, memiliki kemampuan pedagogik yang cukup baik. Namun masih didapati beberapa guru kelas yang dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannya belum terpenuhi secara maksimal, sehingga teridentifikasi beberapa masalah seperti kurang terpenuhnya kompetensi pedagogik guru, kurangnya keterampilan mengajar guru, dan kurangnya kesesuaian metode pembelajaran yang diterapkan. Dari masalah-masalah tersebut, maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis kompetensi pedagogik guru kelas DMI Tafid Elmunaki Krapyak Yogyakarta dengan teori konsep gagasan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai profesionalisme guru yang disebut dengan Patrap Triloka dan Trimong yang dikaitkan dengan kompetensi pedagogik guru. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru, bertempat di DMI Tafid Elmunaki Krapyak Bantul Yogyakarta dengan informan berjumlah 7 orang, yaitu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga kepala sekolah. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 cara, yaitu dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Analisis data menggunakan analisis dari Mills dan Huberman dengan alur kegiatan yang terjadi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan Patrap Triloka yang menjadi semboyan pendidikan dan juga pedoman bagi seorang guru dalam dunia pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo yang berarti apabila berada di depan, seorang guru harus dapat menjadi sosok yang patut diteladani dengan memberi contoh perbuatan dan perkataan yang baik bagi peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso yang berarti apabila berada di tengah, maka dapat memberikan dorongan dan motivasi pada peserta didik. Dan Tutwuri Handayani yang berarti apabila berada di belakang, maka guru harus dapat berperan menjadi penasihat dan membimbing peserta didik untuk terus berkembang. Jadi, Patrap Triloka dapat dipahami bahwa menjadi seorang guru maka harus siap menjadi role model dengan memberikan teladan melalui perbuatan juga perkataannya, memberikan dukungan, semangat, dan pencerahan, serta memberikan motivasi dan nasihat terhadap perkembangan belajar peserta didik, agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.
Selain Patrap Triloka, ada juga Trimong yang memiliki makna setara dengan pedagogik dalam sistem Among, yaitu Momong yang berarti merawat, Among yang berarti memberi contoh, dan Ngemong yang berarti proses mengamati, membimbing, dan juga melindungi. Trimong dapat diartikan sebagai mengasuh peserta didik dengan mengamalkan ilmu mengajar yang dimiliki seseorang melalui tugasnya sebagai pengajar atau pendidik. Mengenai 8 indikator kompetensi pedagogik guru ini, melalui wawancara mendalam dan observasi, hasilnya dikelompokkan menjadi implementasi-implementasi dari masing-masing indikator. Seperti, yang pertama, ada pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Ditemukan 4 poin implementasi, yaitu penggunaan metode pembelajaran beragam, penyesuaian kondisi dan situasi kelas, penyesuaian karakteristik peserta didik, dan menyesuaikan rancangan pembelajaran. 2. Pemahaman terhadap peserta didik terbagi menjadi 2 subindikator, yaitu tentang pemahaman karakteristik dan potensi peserta didik. Pada pemahaman karakteristik terdapat 2 implementasi, yaitu dengan pengamatan dan pendekatan. Kemudian pada potensi peserta didik terdapat 3 implementasi, yaitu dengan pengamatan pada proses, hasil belajar, dan pendekatan psikologis. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. Terdapat 4 poin implementasi, yaitu mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, memperluas sumber-sumber materi pembelajaran, modifikasi metode mengajar, dan menyesuaikan karakteristik sekolah. 4. Perancangan pembelajaran. Terdapat 3 poin implementasi, yaitu penyesuaian kurikulum, penyesuaian metode dan media dengan kondisi kelas, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. 5. Pelaksanaan pembelajaran. Terdapat 3 poin implementasi, yaitu menguasai pengelolaan kelas, menguasai materi dan media yang digunakan, serta pengalaman mengajar. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Implementasinya yaitu dengan penggunaan sarana media pembelajaran yang menyesuaikan dengan materi pelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar terbagi menjadi 2 subindikator, yaitu tentang waktu penyelenggaraan dan tindakan reflektif. Pada waktu penyelenggaraan, evaluasi hasil belajar terdapat 3 implementasi, yaitu pada harian, tengah semester, dan akhir semester. Pada tindakan reflektif, terdapat 4 implementasi, yaitu pengayaan dan pendalaman materi, membenahi rancangan dan metode pembelajaran, penilaian diri oleh peserta didik, serta mengikuti pelatihan seminar. 8. Pengembangan potensi peserta didik. Terdapat 3 poin implementasi, yaitu menyalurkan pada ekstrakurikuler, memberi pelatihan, dan memberi pendampingan. Simpulan, keren teori yang disebut dengan Patrap Triloka dan Trimong yang dikaitkan dengan kompetensi pedagogik guru memiliki keterkaitan antara perilaku para guru yang diamati dengan pernyataannya dalam wawancara. Selanjutnya, mengenai kompetensi pedagogik yang belum terpenuhi dengan maksimal secara teori, pada penerapannya tidak mengurangi profesionalitas para guru kelas dalam menjalankan tugas atau profesinya. Terbukti dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan para guru dalam menerapkan inti dari indikator-indikator kompetensi pedagogik guru. Baik, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan baik pada peserta dan penyelenggara Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.